أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون صدق الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap puji dan syukur kita kembali memohon kehadirat Allah atas limpahan taufik serta karunia-Nya, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, kemudian juga kesadaran kita, ketabahan kita serta ketulusan hati manusia itu sendiri untuk mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya dengan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu adalah kita bisa membuka tabir pemikiran kita, bagaimana kita mensyukuri dan mengikuti ataupun meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jamaah yang berbahagia ketika seorang nanti kembali ke hadirat Allah telah tentu mendapatkan syafaat dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini atau hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2022, yang mana insyaallah sebentar lagi atau kita lebih kenal tanggal 12 Oktober yang akan datang, Kabupaten Simelu yang insyaallah sudah genap usianya sampai hari jadinya ke 23 tahun. Tanpa terasa jamaah yang berbahagia, inilah yang menjadi mungkin topik, yaitu tentang khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini. Dalam marilah kita mensyukuri hari jadi Kabupaten Simelu yang ke-23 ini, tahun 2022. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan dan kenikmatan kepada kita, dan juga kita menjadikan islah diri bagaimana kita harus membangun dengan baik kabupaten yang kita cintai ini. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun masjid di dalam Kabupaten Simelu hari ini adalah insyaallah akan menyampaikan dengan hal yang sama. Karena ini adalah mengukir sejarah bagi kita, yang mana sejarah telah mencatat bahwa setiap bulan Oktober, yaitu Kabupaten Simelu, adalah kita memperingati momen yang paling bersejarah, yaitu hari jadi Kabupaten Simelu bertepatan pada tanggal 12 Oktober 2022. Kabupaten Simelu dan tentunya genap 23 tahun sebagai kabupaten otonom. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya pantas dan patut kita berbangga dan bersyukur atas semua nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya masyarakat Pulau Simelu, baik yang berdomisili di Pulau Simelu itu sendiri dan juga dimanapun kita berada. Kemudian juga kita cintai dan syukuri saat ini telah berusia 23 tahun tanpa terasa. Maka khatib mengajak kita untuk kembali memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah yang dalam atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan lewat uraian khutbah Jumat hari ini adalah mensyukuri nikmat hari jadi ke-23 Kabupaten Simelu tahun 2020. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu sendiri. Dalam surat Al-Imran ayat 102 dan 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati atau meninggalkan dunia ini nantinya dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, karena dengan agama Allah inilah yang tentunya akan mengokohkan hati kita, akan menjauhkan kita dari segala hal fitnah yang menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Dan janganlah kalian bercerai-berai jemaah. Nah, hadirin yang berbahagia, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ini adalah agar dia ditaati dan tidak ditentang, dan diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Nah, ini yang perlu menjadi satu konsekuensi yang harus kita tanamkan di dalam kepribadian kita hari ini. Karena manusia kalau melenceng daripada hal ini, dari itulah yang menyebabkan dia menjadi seorang yang sombong. Walaupun bagaimanapun hebatnya pengetahuannya, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan manfaat daripada ilmu yang diberikan itu. Tapi kalau konsekuensi apa yang dia sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'an yang merupakan pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita apa yang dikatakan Al-Qur'an sesuai dengan praktek kita sehari-hari, etika kita, bagaimana untuk kehidupan ini yang kita harus bisa berhati-hati, apalagi kita beribadah, khususnya tentang ibadah yang langsung diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita adalah tentu kalau tidak dengan konsekuensi apa yang disampaikan Al-Qur'an itu adalah amalan kita tentu disia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin juga menjaga persatuan dan kesatuan, serta berusaha sekuat tenaga agar kamu semuanya membantu untuk agama Allah supaya tidak merugikan kamu, dan janganlah bercerai-berai, saling bermusuhan dan dengki di antara kalian, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan mudah dihancurkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui beberapa tafsir Ibnu Katsir ayat di atas tadi, yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, juga meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan muslim, maupun dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan kita umat Islam, serta menjauhi dari permusuhan dan kedengkian, serta mengadu domba menjauhi kita sehingga bercerai-berailah kita. Maka perlu kita kembali mengintrospeksi kepribadian kita
dengan menunjukkan sebuah sikap istiqomah jemaah yang berbahagia dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga kita selamat hidup dunia dan akhirat, dan pasti Allah selalu ridho atas kepatuhan karena hamba-hambanya beriman kepada Allah. Hal ini jemaah yang berbahagia tentu tidaklah berlebihan, mengingat hari jadi Kabupaten Serui yang kita banggakan ini sesuatu yang sangat fenomenal. Banyak yang memprediksikan hal ini tidak akan mungkin terwujud, akan tetapi kenyataan ini kita perlu kembali mengulang, karena ini sejarah jemaah yang berbahagia. Kalau tanpa kita ulang, kita tidak cinta dengan sesuatu apa yang sesungguhnya terjadi sebelumnya, maka sejarah jangan kita lupakan jemaah yang berbahagia. Kenyataannya adalah bagaimana menjadikan otonom, berdiri sendiri, berkiprah, berinovasi untuk kemajuan Kabupaten Serui yang kita cintai ini. Maka semua ini jemaah yang berbahagia terjadi adalah karena berkat rahmat Allah dan hubungan kita bersama jemaah yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kami sampaikan, Pulau Sibulu atau dengan kata lain, kita sudah terlepas dari Kabupaten Induk pada saat itu adalah Kabupaten Aceh Barat. Bukanlah terjadi tanpa proses jemaah yang berbahagia, tapi riwayat yang penuh dengan perjuangan dan amat panjang oleh orang-orang tua kita yang sebelumnya. Kita baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada saat ini berjuang untuk anak cucunya agar tidak lagi dibawa kendali orang-orang lain, sehingga masyarakat Pulau ini dapat membangun di daerahnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan, ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, dan disyukuri apa yang dan tidak diingkari apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segenap harapan kita jemaah yang berbahagia, perjuangan tanpa henti terus dilakukan, tenaga dan pikiran kita tercurahkan, terkuras demi masa depan masyarakat kita yang kita muliakan ini, yaitu masyarakat Kabupaten Serui. Kita sadari atau tidak, cita-cita ini sudah menjadi sebuah kenyataan hari ini. Hari ini Kabupaten Serui telah menjadi kabupaten otonom bersama dengan saudara kembarnya, dan tentunya adalah Kabupaten Biren lewat legalitas yaitu Undang-Undang 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Biren dan Kabupaten Serui yang kita cintai. Semua ini jemaah berbahagia karya besar para penggegas pemikir pulau kita, pulau ini. Maka lahirlah Kabupaten Serui. Tentu apapun yang mereka perjuangkan terhadap satu pulau ini menjadi kabupaten otonom. Ini adalah berkat taufik dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Untuk itu kita sebagai masyarakat Pulau Serui, mari kita terus cita-citakan perjuangan ini. Kita tindak lanjuti mereka perjuangan ini dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, adalah membangun yang lebih baik dan masa-masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, 23 tahun sebelum menjadi kabupaten otonom tentu sudah banyak hal yang kita lakukan, yaitu terkait dengan peningkatan pembangunan baik bersifat fisik maupun mental spiritual. Oleh karena itu mari kita semua komponen masyarakat dalam kabupaten ini adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, serta saling bahu-membahu menopang satu sama lain. Seia sekata, maka setiap kita cita-citakan adalah dengan kesungguhan serta ketulusan hati kita pasti akan kita dapati atau kita capai. Maka pada akhirnya kita dapat benar-benar menikmati kemajuan dan kedamaian di kabupaten yang kita banggakan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pada awal khutbah Jumat tadi khatib membacakan dalam surah Al-A'raf ayat 96 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi itu sendiri. Ayat ini menerangkan bahwa seandainya kita benar-benar beriman dan bertakwa, menjauhi dari yang dilarang dan seperti kemusyrikan,
dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, kehidupan yang baik ini adalah termasuk kehidupan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, damai dan makmur dalam arti yang lebih luas, yaitu terbebas dan rohani kita, damai dan makmur dalam arti yang lebih luas, yaitu terbebas kita dari kejahatan kemiskinan, kebodohan, sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara zahir dan batin. Untuk itu hari ini tugas kita tidak ada yang lain adalah mengisi hari jadi Kabupaten Sulu yang ke-23 dengan berbagai karya dan inovasi. Apalagi saat ini jemaah yang berbahagia, kita mungkin sedang mengalami sedikit adanya pengaruh ekonomi kita yang kita kenal mungkin kalau secara luas adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa menyeluruh, dan bisa jadi ini faktor penyebab apa jemaah yang berbahagia karena keadaan mungkin pandemi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan pertanian kita, pekarangan rumah-rumah kita dan lain-lainnya sehingga kita dapat sedikit menopang kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan kepada kita dalam firman-Nya surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, nasib mereka kalau kita harus bermalas-malasan, hanya menunggu semata-mata, hanya tidur hati kita, tidak mau bergerak fisik kita, sehingga mereka adalah merugi jemaah yang berbahagia. Sehingga mereka merubah yang dengan sikap itu dengan tentunya ada sebuah inovasinya, ada sebuah usahanya, ikhtiarnya, maka insya Allah dia akan berubah nasibnya jemaah yang berbahagia. Menurut para mufassir, perubahan dimaksud adalah ada sebuah upaya untuk lebih baik ke depan, baik itu baik dari sikap kita, kebiasaan kita dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam rangka untuk memantapkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya segenap masyarakat Sulu, setiap kita harus bisa menentukan sikap terhadap kemajuan pulau ini dan kita yang membanggakan ini. Sikap yang sangat utama adalah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Tapi bagaimana memproyeksikan kita tunjukkan, apalagi pada bulan ini adalah kita sedang dalam memperingati, adalah satu momen juga adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sebagai refleksi dari makna syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik secara personal, pribadi kita, keluarga maupun masyarakat secara menyeluruh jemaah yang berbahagia, adalah tentu dengan peningkatan bertakwa dan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan dengan perintahnya, meninggalkan semua yang dilarang. Sedangkan kita dengan betul-betul beriman, pertahankan akidah kita yang lebih mantap dan tertanam di dalam hati kita. Lalu kita buktikan dengan perkataan dan perbuatan kita itu sendiri jemaah yang berbahagia, adalah menjadikan kita saleh sebagai bukti atas kesungguhan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta keikhlasan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang diperintahkan Allah, apa yang menjadi komitmen sanggup menahan atas ketidaksukaan nafsu dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan yang akan merugikan kita jemaah yang berbahagia. Maka kita jangan dikendalikan oleh nafsu kita, itulah yang tentunya akan merugikan kita semua jemaah yang berbahagia. Adapun tanda-tanda keimanan di antara itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mereka gemetar hatinya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah tentu gemetarlah hatinya,
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka tentu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertawakal kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini jemaah berbahagia, dan tidak luput dari ujian Allah, karena manusia ditakdirkan untuk hidup dan juga mati. Manusia ditakdirkan untuk sehat dan juga untuk sakit. Belum tentu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kekuatan, dan berikannya berita gembira kepada hanya orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum am tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu, Allah katakan, mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surganya padahal kamu belum diuji, dicoba oleh Allah dalam keadaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Para nabi-nabi kita sekalipun yang sangat disayangi oleh Allah juga diuji dengan berbagai macam ujian berat, apalagi kita hanya manusia yang biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup, dan kehidupan ini bukanlah juga semata-mata sia-sia belaka. Apapun kondisi kita, hidup ini sesungguhnya adalah sebagai ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Hadirin yang berbahagia, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Hadirin yang berbahagia, Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, terlahir dalam keadaan suci sebagai makhluk yang paling sempurna dalam diri kita. Manusia diberikan hati nurani atau akal pikiran kita. Apakah dia tidak melihat dan berpikir atas semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Al-Imran ayat 190 Allah katakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang malam dan siang, tentunya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah berbahagia, sekali lagi kembali kita mengingatkan ikhtiar itu adalah penting dalam menghadapi kehidupan ini dengan berusaha menurut kemampuan kita. Ikhtiar-ikhtiar lain antara lain melalui doa dan zikir demi mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi dikatakan kepada kita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selama kamu berdoa dan mengharap kepadamu, aku memberi ampunan kepadamu terhadap apa yang ada padamu. Sebagaimana kesimpulannya jemaah yang berbahagia, mari kita tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong dan hubungan silaturahmi guna mencapai masyarakat seluruh yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.